Oke guys, sekarang kita belajar bagaimana cara menggambar sebuah fungsi kuadrat atau grafik fungsinya. Nah, tapi sebelum kita menggambar, kita harus tahu dulu bentuk fungsi kuadrat itu gimana sih. Nah, jelas ya di sini ya. Bentuk umumnya adalah seperti ini: y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a, b, c itu elemen bilangan real dan a tidak boleh 0. Tentu ya, kalau a nya 0 nanti gak jadi persamaan kuadrat. Nah, gitu ya. Kemudian cara menggambarnya gimana, Pak? Nah, cara gambarnya itu mirip-mirip dikit dengan linear, hanya aja ada tambahan sedikit ya. Dimana kalau kita menggambar, kita pasti selalu menentukan titik potong terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y dulu ya. Dan itu adalah salah satu trik yang penting. Dimana kalau mau menggambar itu salah satu trik itu ya, kita harus mencari perpotongannya terhadap sumbu x kah atau terhadap sumbu y. Kalau baru kita udah dapat perpotongannya, kita menentukan sumbu simetrinya kalau di persamaan kuadrat ya. Dimana rumus sumbu simetri adalah negatif b dibagi dengan 2a ya. Ini rumus untuk mencari absis atau si x atau sumbu putar deh. Nah, sumbu lipat. Nah, itu ya. Sumbu simetri, sumbu lipat, sumbu putar itu sama. Menentukan titik puncak. Nah, titik puncaknya adalah negatif b per 2a, negatif d per 4a. Sebenarnya untuk mendapatkan titik puncak itu teman-teman tinggal mensubstitusikan aja nilai x di sini atau sumbu simetrinya itu absisnya ke persamaan kuadratnya. Nanti dapat nilai y kan. Nilai y-nya itu dimasukin tuh ke sini. Nah, jadinya adalah suatu koordinat titik puncak. Maksudnya Pak, nanti kita coba ya. Nah, di sini teman-teman udah tahu ya diskriminan ya, tentang diskriminan dan juga koefisien di depan huruf x kuadrat. Diskriminan itu berfungsi untuk kita melihat apakah grafik itu memiliki penyelesaian atau perpotongan itu sebanyak berapa. Misalnya penyelesaiannya sebanyak 2, berarti dia ada 2 perpotongan ya, minimal. Nah, kemudian di sini ketika dia itu bersinggungan, artinya diskriminannya sama dengan 0. Artinya dia tepat 1 terhadap sumbu x ya. Jadi diskriminan itu kita lihat perpotongan terhadap sumbu x ya. Nah, di sini kan grafik ini diskriminannya lebih dari 0 kan, artinya positif. Dia punya 2 penyelesaian di mana pasti kurva ini berpotongan di 2 titik terhadap sumbu x. Kemudian ketika d sama dengan 0, kurva ini hanya menyinggung di 1 titik terhadap sumbu x ya. Dan ketika d-nya kurang dari 0, dia tidak menyinggung ataupun memotong sumbu x. Artinya dia tidak punya himpunan penyelesaian ya. Nah, kemudian ketika ini, apa yang membedakan ini dan ini? Itu terletak pada a-nya atau koefisien di depan x kuadrat. Ketika a-nya positif, grafiknya itu terbuka ke atas ya. Terbuka ke atas ya, ini ya, menghadap ke atas. Tetapi jika a-nya negatif, apa yang terjadi? Grafiknya itu kebalikannya, dia terbukanya ke bawah atau menutup ya, bukan menutup ya, kayak terbukanya ke bawah ya, jadi menghadap ke bawah dia. Nah, itu yang membedakan antara A positif dan A negatif. Jadi perlu diingat ya. Jadi kalau teman-teman mau menggambar ini, nanti grafik ini pasti terbukanya ke atas atau membuka ke atas. Kenapa? Karena A nya positif gitu. Bisa ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsinya. Step pertama, kita harus mencari dulu perpotongan terhadap sumbu x nya, artinya nilai y nya 0. Oke, sekarang kalau kita kerjakan ini jadinya gimana nih? Saya mau misalkan y nya 0, maka x nya berapa? Berarti 0 sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Akar-akarnya berapa nih? Akar-akarnya adalah ya x min 4 dengan x plus 2 ya. Ini kan 0. Nah, jadinya apa? X sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 2. Jadi titiknya apa dulu, Pak? Titiknya adalah 4,0 atau negatif 2,0. Oke, kan kita udah tahu nih dia berpotongan terhadap sumbu x di titik 4,0 dan negatif 2,0. Sekarang kita mencari perpotongan kurvanya itu terhadap sumbu y. Dia berpotongan di mana? Nah, kalau terhadap sumbu y, maka kita misalkan apa? Iya, x-nya sama dengan 0 ya. Kalau misalkan saya misalkan x-nya sama dengan 0, maka y-nya berapa? Kalau ini 0 dikurangi 0, 0 dikurangi negatif 8, negatif 8, maka y-nya negatif 8. Oh, berarti titiknya 0, negatif 8. Nah, gitu ya. Jadi kita harus mencari dulu terhadap x itu memotong di titik berapa, terhadap sumbunya itu memotong di titik berapa. Nah, itu udah kalau kita cari enak itu. Kemudian kita step selanjutnya kita menentukan sumbu simetris atau sumbu lipatnya. Itu gimana caranya? Bisa kita cari menggunakan negatif b dibagi dengan 2a. Nah, sekarang kita tentukan dulu b-nya berapa? B-nya adalah negatif 2. Maka negatif dikali dengan negatif 2
ya dibagi 2A. A-nya berapa? A-nya 1 dibagi 2 dikali 1 sama aja dengan 1 ya. Jadi ini absisnya adalah 1. Nah, kemudian Y-nya berapa? Atau titik puncak itu kan X, Y. Kita baru dapat X-nya aja nih. Kita mau mencari Y, berarti kita harus mensubstitusikan X ke persamaan di atas ini. Maka ketika X-nya sama dengan 1, nilainya berapa? Y sama dengan 1 dikuadratkan dikurangi 2 dikali 1 dikurangi 8. Hasilnya berapa nih? 1 dikurangi 2 dikurangi 8. Negatif 10 ya, ditambah 1 negatif 9. Berarti titiknya berapa? 1, negatif 9. Nah, ini adalah titik puncak. Ini titik perpotongan terhadap sumbu X, dan ini adalah titik perpotongan terhadap sumbu Y. Nah, kalau kita udah dapat titik-titiknya itu, tinggal kita hubungkan nanti dengan garis ya, atau dengan kurvanya. Nah, tinggal kita masukin dulu 4,0 di mana? 4,0 di sini misalkan ya. Nah, kemudian negatif 2,0 di mana? Negatif 2,0 di sini. Oke, 0,8 di sini ya. Nah, kemudian 1,9 itu di mana? 1,9 di sini. Oke, berarti ini adalah puncaknya nanti. Nah, sekarang kita gambar. Nah, gini. Oke, gini ya gambarnya ya. Jadi ini kalau diteruskan itu kan bisa lurus ya. Ini saya teruskan deh. Misalkan gambarnya seperti ini. Nah. Oke, jadi kayak bentuk V gitu ya. Nah, itu cara menggambarnya seperti itu. Jadi step perlu diingat adalah kita harus menentukan dulu titik potong terhadap sumbu X-nya, maka nilainya 0. Terhadap sumbu Y-nya, maka X-nya sama dengan 0. Kemudian kita mencari sumbu simetris atau sumbu lipat. Ini kan kalau dilipat di titik ini ya, di satu ini ya, garis ini, dia kan akan melipat semuanya ya. Atau kalau diputar dia akan berputar seimbang. Nah, itu. Kalau udah dapat sumbu simetrinya untuk absisnya si titik koordinat, kita mencari ordinatnya, yaitu dengan mensubstitusikan nilai X yang udah kita cari di sumbu simetri tadi ke persamaan awal. Nanti dapat tuh kan nilainya. Nah, titik itu adalah titik puncak. Nah, gitu ya. Jadi cara menggambarnya seperti itu. Oke, bisa ya.